Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada kesempatan kali ini Tuhan izinkan kami kembali berjumpa dalam Ekumene Bible Study. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin sesi kami pada kesempatan kali ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dicerahkan oleh kebenaran-Mu, dicerahkan oleh firman dan pewahyuan yang datang dari Tuhan sendiri melalui hamba-Mu. Urapi dia, layakkan dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami pada kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kali ini tema besar kita adalah antropologi manusia. Nah, di dalam antropologi manusia ini ada cukup banyak tema yang bisa kita breakdown, kita kupas, kita gali secara lebih mendalam. Dan pada episode yang pertama ini dari tema antropologi manusia, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tema sederhana yang membuat kita mampu memulai berbicara tentang siapakah manusia itu sesungguhnya dan bagaimana korelasi-korelasi yang ada di antaranya. Tema itu adalah apa dan siapa manusia. Apa dan siapa manusia. Berbicara antropologi, kita tahu anthropos itu dari bahasa Yunani yang artinya manusia. Logos itu ilmu, kata, perbincangan atau diskusi. Jadi antropologi yang terdiri dari dua kata anthropos dan logos itu berarti arti sederhananya adalah ilmu dan segala macam perbincangan, diskusi dan bahkan juga bisa jadi perdebatan yang tema besar atau tema utamanya adalah manusia. Membahas dan mendiskusikan tentang salah satu makhluk ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Nah, tema pertama yang akan kita bahas bersama-sama adalah tadi, apa dan siapa manusia. Apa sih sebenarnya manusia itu? Dan ada cukup banyak pertanyaan lain yang berkaitan dengan eksistensi dan keberadaan si manusia ini. Apa sebenarnya manusia itu? Bendakah ia? Atau makhlukkah ia? Bendakah ia? Atau makhlukkah ia? Kalau benda, apakah dia benda mati atau benda hidup? Jika benda mati itu seperti ini, buku, tablet saya, gelas, meja ini, masker saya ini, ruangan ini benda mati. Tapi kalau dia benda hidup, yang bisa juga disebut sebagai makhluk hidup, ada yang berbeda di situ. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban supaya kita betul-betul tahu siapa sih manusia itu sesungguhnya dan apa sebenarnya manusia itu. Kalau apa itu kan merujuk kepada benda. Kenapa menggunakan apa? Jangan-jangan memang manusia itu sebenarnya sama saja dengan benda. Atau dia beda. Nah, kita harus mencermatinya dengan baik. Kenapa ini perlu dibahas? Kenapa ini perlu kita diskusikan? Karena dari pembahasan ini akan memunculkan sikap yang tepat dalam diri manusia. Karena apa? Ada banyak tabiat manusia yang justru memperlakukan manusia lain itu seperti benda. Tak ubahnya dengan benda mati yang tidak bernyawa, tidak berjiwa, tidak berperasaan. Nah, salah satu tujuan pembahasan ini adalah dalam upaya penyadaran itu. Kalau memang benda berarti betul sikapnya, udah anggap aja manusia itu benda mati, nggak ada perasaan, nggak ada jiwa dan lain sebagainya. Kalau dia benda hidup, nah bagaimana perlakuannya? Itu menjadi sebuah penyadaran yang penting dan perlu kita suarakan bagi dunia yang semakin kafir dan sesat, dunia yang semakin membeku dengan kasih dan cintanya kepada sesama manusia. Nah, atau pertanyaan lainnya, pertanyaan berikutnya yang bisa muncul, atau jangan-jangan manusia itu bukan siapa-siapa sesungguhnya. Manusia itu bukan siapa-siapa. Sehingga kita tidak perlu terlalu rumit
mendiskusikan dan berbicara tentang manusia. Tidak perlu terlalu rumit ya, membicarakan dan berdiskusi atau memperbincangkan tentang entitas manusia ini. Yang dia bukan siapa-siapa, ngapain sih capek-capek mikirin manusia gitu. Demikiankah? Nah, demikian atau tidaknya, mari kita akan bahas bersama-sama. Ya, kalau dia memang siapa-siapa, perlu kita bicarakan. Kalau tidak, udah abaikan saja orang dia bukan siapa-siapa. Ya. Sekali lagi, kalau dia memang siapa-siapa, tentu kita perlu memperhatikannya. Supaya kita tahu bagaimana memperlakukan itu dengan baik. Tadi, benda mati saja kita perlu perlakukan dengan tepat dan proporsional, bukan? Kamera yang kami pergunakan untuk tapping ini, benda mati. Tablet yang saya pergunakan untuk panduan ketika saya berbicara, ini benda mati, tetapi ternyata butuh perlakuan yang tepat. Gitu. Nah, ini kan beberapa insight-insight di awal yang membuat kita menjadi sadar. How important is this topic? Betapa pentingnya topik ini untuk kita bahas. Demi tadi penyadaran bagi setiap kita. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita menjadi orang yang tadi akhirnya tahu bersikap terhadap diri sendiri dan juga bersikap terhadap sesama atau orang lain dengan benar. Membantu kita menempatkan diri kita dan sesama kita secara proporsional, secara benar. Bersikap sebagai manusia secara benar. Benar di situ sesuai dengan hasil diskusi dan perbincangan. Sesuai dengan bukan hanya diskusi dan perbincangan, tetapi sebagai hasil dari penggalian kita. Seperti sebuah penggalian itu kan, jika kita menemukan harta terpendam, kita betul-betul menghargainya dengan benar gitu. Atau ternyata jika memang penggaliannya menemukan sampah, ya sudah sampah ini kita buang dengan benar pula. Jangan kita biarkan lalu justru menimbulkan penyakit. Nah, lihat ya, dalam berbagai sisi ini ada banyak hal yang harus kita waspadai dan kita sekali lagi harus berawas-awas dengan benar. Sehingga saat kita memperlakukan segala sesuatu, kita memperlakukannya dengan benar. Ya. Nah, membicarakan asal muasal manusia ini, kita harus memulainya ya dengan menegaskan dan meyakini bahwa diskusi tentang adanya Sang Pencipta itu sudah final. Loh, mosok sih Pak? Iya, bagi saya dan seharusnya dalam akal dan rasio yang sehat, diskusi tentang adanya Tuhan itu sudah final. Kenapa? Logika sederhana saja. Tadi, benda mati yang kita lihat sekarang ini saja ada penciptanya loh. Cangkir ini, saudara pikir tiba-tiba ada dengan sendirinya? Tablet ini, meja yang saya pergunakan untuk menyampaikan tema ini, ya sebagai sarana untuk menyampaikan Ecumene Bible Study ini ada yang buat loh. Buku ini ada yang nulis, ada yang mencetak, dan ada yang membagikan sehingga ada di depan mata saya. Kamera sekali lagi juga dan semua fasilitas untuk Ecumene Bible Study ini. Untuk penyampaian Truth TV yang hari ini kita nikmati bersama-sama ini ada yang meng-create dan menciptakannya. Sesuatu yang berbatas waktu saja ini, yang nanti setelah kita mati ini sudah tidak ada gunanya, ini udah habis. Apalagi setelah kiamat semua hancur, lebur dan sudah tidak bersisa lagi saja, ini ada penciptanya. Nah, mosok manusia yang seistimewa ini, manusia yang sehebat ini, ya dengan segala macam struktur dan keberadaan dirinya, lalu tidak ada penciptanya. Konyol sekali dan bahkan bodoh sekali ketika meyakini bahwa tidak ada Tuhan Sang Pencipta. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita betul-betul menggunakan nalar dan akal sehat kita, akal pikiran kita secara sehat itu,
secara benar dan tepat, kita sudah sampai kepada konklusi bahwa ada Tuhan Sang Pencipta itu pasti ada. Dan luar biasa ciptaannya, karya ciptanya luar biasa. Tidak mungkin tangan yang Maha Agung itu tidak bekerja sehingga tidak mungkin bahwa tangan yang Maha Agung itu tidak dimiliki oleh pribadinya yang Maha Agung pula, yaitu Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi, kita harus memulainya dari sini, bahwa asal muasal alam semesta itu adalah dari Sang Pencipta itu sendiri, dari Sang Pencipta yang sudah pasti ada. Ya. Dia adalah pribadi yang menciptakan alam semesta dan termasuk manusia. Perdebatan yang memang walaupun mengasihkan itu sebenarnya sudah selesai. Pertanyaan bahwa adakah Tuhan? Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Harusnya itu sudah selesai. Nah, sekali lagi bagi saya hanya orang-orang yang kebingungan saja dan tidak menggunakan akal sehatnya secara proporsional, itu yang masih meragukan bahwa pencipta manusia dan alam semesta ini tidak ada. Dan bahkan bukan Tuhan yang menciptakannya. Jadi sudah selesai ya sebenarnya perdebatan tentang asal muasal manusia dan alam semesta ini. Siapakah yang menciptakannya sudah selesai. Yang menciptakan adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang maha luar biasa itu menciptakan alam semesta ini dalam berbagai wujud yang ada. Demi bisa terlihat ciptaan Tuhan yang ini itu ada di kelompok apa dan di kelompok mana, sehingga antara makhluk dengan makhluk yang lain bisa dalam tanda kutip mengerti klasternya masing-masing. Tahu ini porsinya, tahu ini bagiannya, tahu ini habitatnya. Ya. Dan setelah kita bisa memilah dan membaginya, kita juga bisa tadi memperlakukannya dan menempatkannya secara benar. Nah, wujud yang pertama yang kita ketahui di Kejadian pasal yang pertama itu, kalau kita bisa urutkan, sebenarnya Tuhan menciptakan benda mati terlebih dahulu. Terang. Terang itu benda mati atau benda hidup? Dia benda mati, tapi berguna. Keberadaannya tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tetapi bisa dirasakan. Mata kita bisa merasakan dengan adanya terang, kita bisa melihat banyak hal. Tapi dia tidak bisa berbicara secara verbal seperti kita, seperti manusia ini. Dan itu benda mati. Matahari, bumi tempat kita ada ini juga bulan, dan berbagai macam gugusan tata surya, itu benda mati. Tetapi lihat, kemahaagungan Tuhan membuat benda mati itu pun berharga dan berguna bagi seluruh siklus alam semesta yang ada. Kalau Bapak Saudara belajar lebih dalam lagi dengan adanya gugusan tata surya, itu masing-masing saling menjaga konstelasi, kestabilan alam semesta ini. Ada planet yang gugur dan luruh karena memang umurnya sudah uzur, tapi ada planet dan bintang baru yang muncul, dan itu ternyata diizinkan Tuhan menjadi sebuah siklus yang menjaga tata surya ini. Ya, menjaga alam semesta ini supaya tetap ada dan eksistensinya terjaga dengan baik. Tata surya kita Bima Sakti ya, terjaga dan menjaga ada tata surya yang lain yang ada di sekitar alam semesta ini. Dan itu luar biasa, semua itu benda mati, saudara. Tuhan menciptakan itu semua, dan di dalamnya ada banyak potensi yang kalau kita gali bisa dikembangkan dengan luar biasa, menjadi kekayaan tersendiri dari ciptaan itu. Itulah sebabnya nanti kita akan juga berbicara pada bagian-bagian berikutnya mandat rekreasi dan prokreasi. Ya, mencipta ulang dan mendukung penciptaan itu. Manusia nanti diberi kemampuan mencipta ulang berbagai macam hal, ya. Tetapi menciptakan dari ya yang ada menjadi ada lagi. Bukan dari tidak ada menjadi ada.
Yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada hanya Tuhan. Manusia menciptakan dari yang ada, dikembangkan menjadi sesuatu yang ada lagi, yang mungkin berbeda. Ya, nilai keistimewaannya dari batu bisa dibuat menjadi patung, lebih berharga dibandingkan hanya sekedar batu. Betul? Dari kayu bisa dibuat menjadi meja yang lebih berharga kegunaannya. Ada memiliki kemuliaan yang lebih dari sekedar benda yang sebelumnya. Dan itu luar biasa sekali, panjang sekali, dan kita bisa mendiskusikannya dengan asik, dengan indah, dan membuat kita semakin terpesona bahwa benda mati pun diciptakan Tuhan menjadi sebuah keistimewaan dari setiap karya ciptanya. Alam semesta ini luar biasa menggambarkan keagungan Sang Penciptanya. Nah, dari sini saja kita seharusnya sudah bisa memupuk rasa syukur, memupuk rasa bangga dan kebergantungan erat kepada Sang Pencipta. Karena tanpa Dia, hari ini tidak mungkin kita bisa menikmati ini semua. Matahari, bulan, bintang, dan keindahannya, serta siklus alam semesta ini, kalau bukan Tuhan yang menciptakannya, kita tidak bisa menikmati. Kebahagiaannya menikmati hujan yang turun, kebahagiaannya menikmati cahaya matahari. Dan sekarang kita butuh pandemi COVID-19 ini membuat kita harus sering-sering berjemur, ya toh, demi memperkuat daya imun tubuh kita. Tanpa karya cipta Tuhan, benda mati bernama matahari itu mati semua kita mungkin, dan tidak ada itu. Dan dalam logika Tuhan, Tuhan create itu menjadi sebuah karya cipta yang luar biasa. Itu baru bicara yang pertama, benda mati. Terang, matahari, bumi, bulan, cakrawala, firmament itu dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya merupakan penutup atmosfer dari bumi ini. Ada stratosfer, ionosfer, dan lain sebagainya itu, yang melaluinya kita bisa bernafas hari ini. Dengan adanya atmosfer itu, oksigen tetap terjaga, kita bisa bernafas. Dan bumi ini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Wah, luar biasa, saudara. Itu baru bicara benda mati. Nah, sekarang yang kedua adalah benda hidup. Ya. Apa perbedaan dan keistimewaan dari benda hidup itu? Tapi sebelum sampai ke situ, ya, yang disebut benda hidup itu contohnya binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya, di sini klasternya beda kan? Tadi klaster benda mati dengan segala keistimewaannya. Ini sekarang klaster benda hidup nih. Atau sebutan lainnya tadi saya menyampaikan di awal, makhluk hidup. Ada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. 3 benda hidup, 3 makhluk hidup itu juga ternyata diciptakan Tuhan sebagai kelengkapan atas seluruh keindahan dan keistimewaan alam semesta, karya ciptanya itu. Dengan benda mati menjadi unuseful itu, tak berguna semua benda mati yang ada ini. Dengan tidak adanya benda hidup, dengan tidak adanya makhluk hidup, untuk apa semua itu? Tak bermakna. Terang mau seterang apapun menjadi tidak ada yang merasakan, karena benda mati itu tidak memiliki sense. Ya. Panca inderanya tidak ada, merasakan, yaitu mendengarkan, mengecap, mencium, nggak ada, benda mati nggak punya itu. Nah, dengan adanya benda hidup, benda mati tadi menjadi berharga dan indah sekali, bukan? Sebuah korelasi hubungan yang manis sekali Tuhan ciptakan. Sadarkah bahwa itu sebuah keistimewaan? Harusnya sadar. Kalau nggak sadar emang belum bertobat kita. Kita harusnya bertobat. Nah, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia itu ciptaan Tuhan yang mewakili benda atau makhluk hidup. Nah, dari ketiganya kita membahas manusia ini loh. Betapa istimewa dan luar biasanya manusia itu. Manusia termasuk dalam jenis benda hidup atau makhluk hidup itu. Ya, lebih cocok kita menyebutnya sebagai makhluk hidup. Yang ciri-cirinya makhluk hidup itu yang pertama mengalami pertumbuhan. Ya. Bertumbuh. Manusia itu mengalami pertumbuhan dari pertama sel telur yang membuahi sel sperma yang membuahi sel telur, ya, sel sperma yang membuahi sel telur, lalu kemudian zigot kemudian menjadi janin menjadi bayi kemudian dilahirkan, gitu ya.
Ya, janin kemudian dilahirkan menjadi bayi, bayi itu semakin besar, ya dari bayi kemudian bertumbuh menjadi kanak-kanak, balita, lalu kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa dan tua. Ada pertumbuhannya, ya. Dan indahnya bukan hanya pertumbuhan secara fisik. Fisik itu sudah pasti, ya. Pertumbuhan fisik, tetapi manusia itu punya pertumbuhan batin yang membuat dia berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Tumbuh-tumbuhan dan binatang itu hanya mengalami pertumbuhan fisik. Ya, kalaupun ada pertumbuhan yang lain, hanya pertumbuhan insting menjadi lebih mampu mempertahankan hidupnya, menjaga hidupnya, tetapi tidak sampai kepada pertumbuhan seperti yang dialami manusia. Kesadaran akan Tuhan itu tidak ada dalam diri makhluk yang lainnya, hanya manusia yang punya. Kesadaran akan dosa, pelanggaran itu tidak ada di dalam diri makhluk yang lain. Manusia yang memilikinya. Kesadaran mana yang baik, mana yang tidak baik, itu hanya dimiliki oleh manusia. Makhluk lain tidak memilikinya. Walaupun sayangnya sedikit menyimpang, binatang bisa lebih mulia tabiatnya. Tahu ini kawan, ini lawan. Sehingga dia bisa membela kawan dan berjuang untuk berusaha mempertahankan diri dari serangan lawan. Tapi manusia bisa makan teman, makan kawan, ya, bersekongkol dengan lawan demi membunuh teman bahkan. Nah, itu tabiat yang buruk. Nah, sisi ini menjadi sisi lain yang harus kita perhatikan. Tetapi ingat baik-baik, keistimewaan manusia ada di situ. Ada pertumbuhan fisik, tetapi bukan hanya pertumbuhan fisik. Manusia memiliki pertumbuhan batin. Ya, bahkan pertumbuhan yang disebut dengan kecerdasan itu dimiliki manusia, melampaui makhluk-makhluk lain. Sehingga semua tadi ciptaan ulang dalam tanda kutip yang bisa dilakukan manusia itu menjadi hasil, ya, menjadi bukti dari kecerdasan dan pertumbuhan batin yang dimiliki oleh manusia. Dia melihat orang lain kesulitan, itu kan batin. Dengan kecerdasannya dia menciptakan ada kursi roda, ya toh, ada penyangga tangan, penyangga kaki, sehingga bisa digunakan dengan tangan untuk kita bisa berjalan. Rumah sakit yang sekarang sangat dibutuhkan. Lihat, binatang bisa buat rumah sakit? Nggak bisa. Tumbuh-tumbuhan bisa buat rumah sakit? Nggak bisa. Hanya manusia yang bisa menciptakan itu. Kalau di TV-TV atau film kartun ada film binatang yang bisa nyetir mobil, ya bisa membuat sebuah komunitas perumahan, itu hanya impian gitu. Ada beberapa binatang yang dianggap cukup cerdas, bisa nyetir mobil, iya ada, tetapi tidak menjadi ciri khas utama dari sebagian besar makhluk yang bernama binatang. Kalau manusia, hampir sebagian besar memiliki kecerdasan itu. Ya. Lalu kemudian kalau kita melihat, Pak, tidak semuanya bertumbuh secara fisik. Oh iya, itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara genetik orang itu tidak bisa bertumbuh tidak bisa bertumbuh fisiknya secara normal. Ya, kan kita melihat ada yang mungkin kita menyebutnya kerdil gitu ya, KT, orang KT gitu. Itu ada masalah-masalah yang membuat dia akhirnya harus seperti itu. Tapi itu lalu tidak membuat kecerdasan batinnya menjadi KT, belum tentu. Kecerdasan batinnya bisa tumbuh, bahkan bisa lebih hebat dibandingkan orang-orang normal atau manusia normal. Ya, kalaupun ada itu mungkin karena masalah genetik, ya, atau juga mungkin masalah hal yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Ketika lahir mungkin panas tinggi dan lain sebagainya membuat struktur tubuhnya tidak bertumbuh dengan baik, gangguan-gangguan yang lain. Ya, atau nutrisinya tidak cukup, itu membuat pertumbuhannya bermasalah. Tetapi ya secara garis besar manusia memiliki keistimewaan itu, mengalami pertumbuhan secara fisik dan juga secara batin. Dan makhluk itu mampu berkembang biak. Manusia juga mampu berkembang biak sehingga bisa melahirkan anak cucu keturunan yang bisa mewarisi kecerdasan dan bahkan mengembangkan kecerdasan sehingga bisa menjaga dan merawat bumi dan seisi alam semesta ini. Itu maksudnya. Indah. Saya bisa punya anak yang saya didik, saya ajar, sehingga satu saat bisa mewarisi kebaikan yang saya miliki dan juga mewarisi semangat untuk menjaga bumi dan alam semesta ini. Indah dan luar biasa, perkembangbiakan itu bukan hanya masalah jumlah, tetapi pewarisan kebaikan dan juga kebenaran.
Dan manusia memiliki itu. Makhluk hidup itu yang disinergikan dengan benda mati itu menciptakan sebuah kehidupan yang luar biasa indah. Dari dulu sejak pertama kali manusia diciptakan, hingga hari ini, bahkan hingga nanti semua ini berakhir. Bahkan hingga kekal nanti. Ya, kalau bicara kekal nanti itu kita akan bicara surga yang sebenarnya itu pengulangan semua keindahan alam semesta ini. Dan di sana kecerdasan dan keistimewaan manusia dikembangkan dengan lebih luar biasa. Keistimewaan setiap ciptaan Tuhan yang lain pun itu dikembangkan dengan luar biasa. Nah, ciri yang lain makhluk hidup itu bisa bernafas. Bernafasnya manusia ini berharga sekali. Nafas manusia ini ya menjadi energi bagi seluruh siklus aktivitas diri manusia. Yang membuat semua organ tubuh ini bisa bergerak dan berjalan dengan maksimal. Makhluk hidup yang lain juga demikian. Tetapi sesuai dengan kapasitas yang terbatas itu, manusia ini ya dengan bernafas itu bisa mengaktifkan semua, dan keaktifan seluruh bagian tubuh manusia bisa menjadi sebuah representasi keistimewaan Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Sang Penciptanya. Binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak diciptakan seperti itu. Hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang segambar dan serupa dengan Tuhan ini, pada episode berikutnya akan kita bahas dan kita diskusikan serta perbincangkan bersama-sama. Saya melalui Ekumene Bible Study dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa menuliskannya di True TV, di komen True TV, di situ nanti menjadi sebuah perbincangan yang bisa kita lanjutkan pada episode berikutnya. Bukan hanya episode ya, pada episode-episode berikutnya kita bisa mendiskusikan dan membahasnya bersama-sama. Baik, itu yang perlu saya jelaskan di awal dari tema besar kita, antropologi manusia, ya. Tema yang membahas tentang siapa manusia itu sesungguhnya. Dan saya berharap episode pertama ini membuka secercah harapan dan kesempatan untuk kita bisa menggali tentang diri kita manusia dengan lebih baik. Dan saya akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mengenal diri kami dengan lebih sungguh. Dan lewat Ekumene Bible Study ini kami rindu kami semakin dicerahkan oleh setiap kebenaran dan insight yang Tuhan titipkan melalui setiap pembicara yang ada. Dengan penuh syukur, episode yang pertama tentang antropologi manusia ini kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.